Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Be Smart. Oke, kali ini kami akan membahas materi tentang bidang kutub dari konikoida. Yang mana pada materi ini merupakan request dari sahabat Be Smart. Yang mana kita langsung saja membahasnya. Yang mana pada di sini kita diminta untuk menentukan bidang kutub dari konikoida x kuadrat kurang y kuadrat tambah 4xz kurang 6YZ tambah 8X kurang 6Z kurang 8 sama dengan 0. Dengan kutub di titik P 2, 1, 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit mengenai bidang kutub konikoida. Nah, bidang kutub konikoida ini, untuk persamaan bidang kutub konikoida di F, X, Y, Z sama dengan 0, dengan titik kutub P, X1, Y1, Z1 dapat kita hitung dengan kaidah membagi adil. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah membahas tentang kaidah membagi adil. Jadi teman-teman semua dapat juga lihat pada video sebelumnya, yaitu mengenai materi menentukan persamaan bidang singgung konikoida. Nanti akan saya tambahkan di deskripsi. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau bidang kutub dari konikoida ini juga dapat kita hitung dengan rumus F, X, Y, Z, W dengan rumus sama dengan A11 X kuadrat tambah A22 Y kuadrat tambah A33Z kuadrat tambah 2A12XY tambah 2A13XZ tambah A2A23YZ tambah 2A14XW tambah 2A24YW tambah 2A34ZW tambah A44W kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita gunakan bila titik kutubnya pada titik P, yaitu ada 4 buah titik, yaitu ada X1, Y1, Z1, dan W1. Maka, persamaan bidang kutubnya dapat kita cari dengan rumus ini. Nah, kemudian saya ulas sedikit mengenai kaidah membagi adil. Kalau untuk X kuadrat, ia menjadi X1X. Kalau Y kuadrat menjadi Y1Y. Kalau Z kuadrat menjadi Z1Z. Kalau X menjadi 1/2 X tambah X1. Kalau Y menjadi setengah Y tambah Y1. Z menjadi setengah Z tambah Z1. XY menjadi setengah X1Y tambah XY1, XZ menjadi setengah X1Z tambah XZ1, dan YZ menjadi setengah Y1Z tambah YZ1. Nah, jadi langsung saja kita menyelesaikan soal ini. Kebetulan pada soal dia ini mempunyai 3 titik, hanya titik 2, 1, dan 0. Jadi, untuk menentukan persamaan bidang kutub dari konikoida ini, berarti kita menggunakan rumus yang ini, menggunakan aturan kaidah membagi adil, karena dia hanya 3 titik di sini. Kecuali kalau seandainya 4 titik, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Oke, langsung saja di sini saya tulis ulang untuk bidang kutub konikoidanya itu adalah X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 4XZ kurang 6YZ tambah 8X kurang 6Z kurang 8 sama dengan 0. Dengan kutub P210. Nah, sesuai dengan aturannya kita menggunakan kaidah bagi adil. Kan di sini X kuadrat menjadi X1X, kita kurangkan di sini Y kuadrat menjadi Y1Y tambah 4 tetap XZ menjadi 1/2 X1Z tambah XZ1. Kita kurangkan dengan 6, kita kali dengan YZ. YZ itu adalah setengah Y1Z tambah YZ1. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 8 X, kalau X setengah X tambah X1. Kemudian kita kurang lagi dengan 6 untuk Z setengah Z tambah Z1. Kemudian kita kurangkan dengan D8 sama dengan 0. Nah, setelah itu barulah kita selesaikan dulu untuk yang ini. X1X kurang Y1Y ditambah 4 kali setengah adalah 2, X1Z tambah XZ1. Kita kurangkan dengan 6 kali setengah adalah 3, Y1Z tambah YZ1. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 8 kali setengah adalah 4 kali dengan X tambah X1. Kita kurangkan dengan 6 kali setengah adalah 3, Z tambah Z1. Kita kurangkan dengan 8 sama dengan 0.
Nah, setelah sampai di sini, barulah kita ganti nilai X1, Y1, dan Z1. Nah, dari mana X1, Y1, dan Z1? Itu dari sini. Ini adalah X1, Y1, Z1. Berarti kita ganti. X1 adalah 2 sini, 2X. Kita kurangkan dengan Y1 adalah 1. 1 kali Y adalah Y. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 2 dikalikan dengan X1 adalah 2, Z kita tambahkan dengan X kali Z1. Z1-nya adalah 0, 0 dikali X hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 3, kita kali dengan Y1 adalah 1, kali Z adalah Z. Kita tambahkan dengan Y, kita kali dengan Z1. Z1 adalah 0, Y kali 0 adalah 0. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 4, X tambah X1. X1-nya adalah 2, maka di sini X tambah 2. Kemudian kurang 3. Kita kalikan dengan Z tambah Z1-nya adalah 0. Kemudian dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga setelah dilakukan operasi perhitungan, dapatlah kita hasilnya adalah 6X kurang Y kurang 2Z sama dengan 0. Jadi, bidang kutub dari konikoida untuk X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 4XZ kurang 6YZ tambah 8X kurang 6Z kurang 8 sama dengan 0 adalah 6X kurang Y kurang 2Z sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk yang melalui titik kutubnya ada 4 titik? Dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, untuk contohnya, kalau dia 4 titik, tadi di lembaran yang sebelumnya sudah saya tuliskan mengenai catatannya, jadi sini saya tulis ulang. Kalau untuk rumus yang lain atau rumus yang kedua, kalau dia melalui 4 titik, maka rumusnya adalah ini. Kemudian untuk persamaan bidang kutub, untuk bidang kutub konikoida yang diketahui di soal adalah ini. Kemudian kita tulis kembali untuk persamaan yang di sini, sehingga kita bisa menentukan yang mana nilai-nilai dari A23 dan lain sebagainya. Kemudian kita tuliskan A11 X kuadrat tambah A22 Y kuadrat tambah A2 A13 XZ tambah 2A23 YZ tambah 2A14 XW tambah 2A34 ZW tambah A44 Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kenapa cuman ini saja yang kita tuliskan? Kenapa tidak semuanya ini yang ditulis? Karena kita melihat dari soal yang diketahui. Karena di sini hanya X kuadrat, Y kuadrat. Kalau X kuadrat, Y kuadrat, kita lihat di sini X kuadrat, Y kuadrat hanya A11 X kuadrat dan A22 Y kuadrat. Kemudian lanjut lagi 4XZ. 4XZ berarti masuk ke 2A13 XZ. Kemudian min 6 YZ. Berarti YZ ini hanya 2A23 YZ. Masuk sini. Kemudian 8X. 8X itu masuk ke 2A14 X. W menjadi sebagai tambahannya, sehingga di sini menjadi 2A14X W. Kemudian kita tambahkan lagi dengan Z, karena Z berarti 2A34 ZW. 2A34 ZW. Kemudian kita kurang dengan 8, itu masuk ke A44 W kuadrat. Teman-teman dapat melihat pada video sebelumnya, itu sudah saya bahas mengenai dasar-dasar dari konikoida. Itu terdapat persamaan umum dari konikoida itu sendiri, sehingga mengapa bisa 8X ini bisa tertuju kepada 2A14XW. Kenapa tidak 8XW yang kita masukkan di sini? Karena pada pembahasan yang sebelumnya mengenai persamaan bidang konikoida itu kalau untuk X saja itu menggunakan 2A14X. Karena dia di sini kita mengenai bidang kutub konikoida, kalau untuk sudah sampai kepada 4 titik itu ditambahkan X itu, X yang di sini ditambahkan dengan XW, 2A14 XW, sehingga 8 ini kepunyaan dari juga 2A14 XW, begitu. Atau untuk lebih jelasnya nanti bisa saya tambahkan di deskripsi mengenai dasar-dasar dari konikoida itu sendiri. Nah, setelah itu barulah kita tuliskan untuk semuanya. 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Kita kurang dengan 1 kali maaf, sebelumnya kita bahas dulu yang di sini. Kenapa dia bisa 1 di sini? Karena 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Kemudian karena di sini kurang, maka sini kurang. A22-nya adalah 1 kali Y kuadrat. 1 kali Y kuadrat adalah Y kuadrat. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 2 di sini harus tetap. Dia harus sama dengan bentuk umumnya. 2 tetap. Kita kalikan dengan 2.
XZ. Kenapa harus kali 2? Karena 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 4XZ. Kemudian kita kurang lagi dengan 2 tetap. Kita kali berapa supaya hasilnya 6? Itu adalah kali 3. Karena 2 kali 3 hasilnya adalah 6YZ. Kemudian tambah lagi dengan 2 tetap. A14-nya adalah 4. Karena 2 bila kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah 8X. Kemudian kurang lagi, kurang di sini 2 A34-nya adalah 3. Karena kenapa 3? Karena 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita kurangkan dengan 8, W kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu barulah kita selesaikan untuk yang di sini. 1 kali X kuadrat kurang 1 kali Y kuadrat tambah 2 kali 2XZ adalah 4XZ kurang 6YZ tambah 8XW kurang 6ZW kurang 8W kuadrat sama dengan 0. Nah, pada soal ini kan yang soal yang tadi dia untuk kutubnya itu adalah 2, 1, dan 0. Kalau untuk yang soal yang ini kutubnya menjadi 2, 1, 0, 1. Ini berdasarkan soal. Kemudian barulah kita cari untuk turunan parsial F terhadap X-nya, terhadap Y, terhadap Z, dan terhadap W. Karena pada lembaran sebelumnya itu sudah untuk mencari persamaan bidang kutub itu kita menggunakan diferensial di sana. Kemudian yang pertama kita harus cari turunan parsial F terhadap X di titik di bidang kutub P-nya, yaitu adalah di mana bidang kutub P-nya yaitu adalah 2, 1, 0, 1. Jadi kita turunkan, kita melakukan turunan terhadap X. Jadi yang kita perhatikan hanya X saja, selebihnya tidak usah kita perhatikan. Yang pertama sini ada X, turunan X kuadrat adalah 2X. Kemudian di sini tidak ada X, langsung ke 4XZ. Turunan 4XZ adalah 4Z. Kemudian kita turunkan lagi yang 8XW. Turunan 8XW adalah 8W. Hanya cuman itu saja yang ada X-nya. Berarti lebih dari itu tidak ada X, maka kita biarkan saja. Kemudian setelah itu kita ganti nilai X, Z, W-nya pada yang diketahui di sini. Ingat di sini ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, ini adalah W. Jadi kita hanya mengganti saja, nilai X-nya adalah 2, nilai Z-nya adalah 0, dan W-nya adalah 1, sehingga kita peroleh hasilnya 12. Begitu juga dengan yang ini kita turunan parsial F terhadap Y. Pada titik bidang kutubnya yaitu adalah 2, 1, 0, 1. Berarti yang kita perhatikan di sini hanya Y saja. Yang Y saja cuman min Y kuadrat dan min 6YZ. Turunan min Y kuadrat adalah min 2Y. Kemudian turunan dari min 6YZ adalah min 6Z. Sama seperti halnya yang tadi, kita substitusikan nilai YZ-nya di sini. Nilai Y-nya 1, Z-nya 0, sehingga kita peroleh min 2. Begitu juga dengan yang turunan F terhadap Z. Turunan parsial F terhadap Z. Yaitu berarti yang kita perhatikan di sini hanya Z saja, sehingga kita peroleh persamaannya yang ini. Kita ganti nilai X, Y, W-nya sehingga diperoleh min 4. Begitu juga dengan yang turunan parsial F terhadap W, berarti yang kita perhatikan hanya W saja, selebih dari itu tidak usah kita perhatikan, sehingga dapatlah hasilnya 0. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke rumusnya tadi. Turunan parsial F terhadap X pada titik bidang kutubnya P, X ditambah turunan parsial F terhadap Y ditambah dengan turunan parsial terhadap Z, kita tambahkan lagi dengan turunan F terhadap W sama dengan 0. Nah, kita dapat tadi turunan F terhadap X hasilnya adalah 12. X di sini kita tambahkan, kemudian kita tambahkan lagi dengan turunan F terhadap Y di sini adalah min 2. Karena langsung saja positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif 2, tambahkan lagi dengan Y. Kemudian turunan F terhadap Z hasilnya adalah min 4. Maka kita langsung tulis ini min 4 tambahkan dengan Z. Kemudian turunan F terhadap W. Turunan F terhadap W hasilnya adalah 0. 0 kita kalikan dengan W hasilnya tetap 0, sama dengan 0. Kemudian dapat 12X kurang 2Y kurang 4Z sama dengan 0. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 2, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 6X kurang Y kurang 2Z sama dengan 0. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman mudah memahami materi